Reinventing Your Life. Bab 1. Life Trap. Apakah Anda berulang kali tertarik berhubungan dengan orang-orang yang bersikap dingin kepada Anda? Apakah Anda merasa bahkan orang terdekat dengan Anda pun tidak begitu peduli atau memahami Anda? Apakah Anda merasa bahwa pada hakikatnya Anda merasa tak berharga, bahwa bila orang benar-benar mengenal diri Anda, mereka tak mungkin bisa mencintai dan menerima Anda? Apakah Anda mendahulukan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan sendiri, sehingga kebutuhan Anda tak pernah terpenuhi, sehingga Anda tidak tahu apa sebenarnya kebutuhan Anda? Apakah Anda takut sesuatu yang buruk akan menimpa Anda, sehingga sikit sakit tenggorokan saja Anda khawatirkan sebagai penyakit yang sangat parah? Apakah Anda sadar bahwa sebanyak apapun pujian atau penerimaan publik terhadap Anda tetap merasa tidak bahagia, tidak puas, atau tidak layak? Kita menyebut pola-pola seperti ini sebagai life trap. Dalam buku ini, kita akan menjelaskan 11 life trap paling umum dan memperlihatkan pada Anda bagaimana kita mengenalinya, bagaimana memahami asal-usulnya, dan bagaimana mengubahnya. Sebuah life trap adalah pola yang dimulai dari masa kecil dan bergaung di sepanjang hidup. Ia dimulai dengan sesuatu yang telah dilakukan terhadap kita oleh keluarga atau anak-anak lain. Kita merasa ditinggalkan, dikritik, terlalu dilindungi, mendapat kekerasan, diasingkan, atau disingkirkan. Kita dirusak dalam arti tertentu. Perlahan-lahan, life trap itu menjadi bagian dari diri kita. Meskipun sudah lama kita meninggalkan rumah tempat kita dibesarkan, kita melanjutkan menciptakan situasi di mana kita diperlakukan buruk, diabaikan, direndahkan, atau dikontrol, dan di mana kita gagal untuk mencapai goal-goal yang paling kita inginkan. Life trap menentukan bagaimana kita berpikir, merasa, bertindak, dan berhubungan dengan orang lain. Ia memicu perasaan-perasaan kuat seperti marah, sedih, dan gelisah. Bahkan mungkin nampaknya kita memiliki segalanya, status sosial, pernikahan ideal, respek dari orang-orang yang dekat dengan kita, karir yang sukses. Kita seringkali tidak dapat menikmati hidup atau percaya pada pencapaian-pencapaian kita. Z adalah broker saham berusia 39 tahun yang sangat sukses. Ia menaklukkan banyak wanita, tapi perasaannya tak pernah benar-benar terhubung atau connect dengan mereka. Z terperangkap dalam life trap emotional deprivation. Ketika pertama kali kami mengembangkan pendekatan life trap, kami mulai mengobati seorang pasien bernama Z. Z secara sempurna mengilustrasikan life trap yang bersifat merusak diri. Z pergi dari satu wanita ke wanita lain. Dia berpendapat tak satu pun wanita yang ia temui dapat memuaskan dirinya. Setiap wanita pada akhirnya mengecewakan dia. Hubungan intim yang paling dekat hanya sampai pada kemesraannya dengan para wanita yang secara seksual menarik baginya. Problemnya ialah hubungan-hubungan ini tak pernah berlangsung lama. Z tidak terhubung perasaannya atau connect dengan wanita. Ia menaklukkan mereka. Titik di mana ia kehilangan ketertarikan ialah saat ia menang, sedangkan si wanita mulai jatuh cinta padanya. Z berkata, "Saya tidak tertarik lagi bila wanita mulai lengket dengan saya. Bila ia mulai menguasai saya, khususnya di depan umum, saya ingin lari saja." Z bergumul dengan kesepian. Ia merasa kosong dan bosan. Ada lubang kosong dalam dirinya, dan ia tanpa henti mencari wanita yang akan mengisinya. Z percaya ia takkan pernah menemukan wanita ini. Ia merasa selama ini ia selalu sendirian dan akan selalu sendirian. Waktu kecil, Z merasakan kesepian yang menyakitkan ini. Ia tak pernah tahu siapa ayahnya, dan ibunya adalah wanita yang dingin dan tanpa emosi. Tak satu pun dari mereka yang memenuhi kebutuhan emosinya. Ia tumbuh menarik diri secara emosi dan terus menciptakan keadaan ini ketika dewasa. Bertahun-tahun, Z tanpa sadar mengulang pola ini dengan para terapisnya, berpindah dari satu terapis ke terapis lain. Setiap terapis mula-mula memberinya harapan, tapi akhirnya mengecewakannya. Ia tak pernah benar-benar connect dengan para terapisnya. Ia selalu menemukan kekurangan yang fatal, sehingga ia punya alasan menghentikan terapi. Setiap pengalaman terapi menegaskan bahwa hidupnya tidak berubah, dan ia merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Banyak terapi Z yang bersikap hangat dan berempati. Bukan ini masalahnya. Masalahnya ialah Z.
selalu menemukan alasan untuk menghindari keintiman dengan orang yang belum familiar dan dirasa tidak nyaman. Dukungan emosi dari terapis sangat penting, tetapi tidak cukup. Terapisnya tidak menantang pola merusak dirinya dengan cukup sering atau tidak cukup memaksakannya. Agar Z bisa lari dari life trap emotional deprivation atau miskin emosi, ia harus berhenti mencari kesalahan pada wanita-wanita yang ia temui dan mulai mengambil tanggung jawab untuk melawan ketidaknyamanannya sendiri apabila dekat dengan seseorang dan menerima kebaikan mereka. Ketika Z akhirnya datang kepada kami untuk terapi, kami menantangnya berkali-kali, berusaha mengupas kepingan life trap-nya. Setiap kali life trap itu mulai menegaskan diri. Penting untuk memperlihatkan padanya bahwa kami sungguh-sungguh simpati dengan perasaan tidak nyamannya untuk dekat dengan siapapun, dikarenakan orang tuanya dulu sangat dingin. Namun, apabila ia berkeras bahwa Wendy tidak cukup cantik, Isabel tidak cukup pintar, atau Melissa tidak tepat untuknya, kami mendorongnya untuk melihat bahwa ia sedang jatuh ke dalam life trap-nya lagi, mencari kesalahan orang lain untuk menghindari perasaan hangat yang ia rasakan. Setelah 1 tahun memberinya konfrontasi yang penuh empati, menyeimbangkan dukungan dan konfrontasi emosional, kami akhirnya dapat melihat perubahan signifikan. Ia kini bertunangan dengan Nicole, seorang wanita yang hangat dan penuh kasih. Z berkata, terapis-terapis saya sebelumnya sangat mengerti dan saya mendapat banyak pemahaman akan masa kecil saya yang buruk, tapi tak seorang pun dari mereka yang benar-benar mendorong saya untuk berubah. Terlalu mudah untuk jatuh kembali ke dalam pola lama hidup saya. Pendekatan ini berbeda. Saya akhirnya mengambil tanggung jawab untuk membuat hubungan saya berhasil. Saya tidak ingin hubungan saya dengan Nicole menjadi satu kegagalan lagi. Dan saya merasa ini memang untuk saya. Meskipun saya tahu Nicole tidak sempurna, saya akhirnya memutuskan bahwa saya harus bisa connect dengan seseorang atau akan kesepian selamanya. Pendekatan life trap termasuk terus-menerus melakukan konfrontasi dengan diri sendiri. Kami akan mengajar Anda bagaimana menelusuri life trap Anda pada saat mereka muncul dalam diri Anda dan bagaimana melawan mereka berulang-ulang sampai pola ini mengendurkan cengkeramannya atas diri Anda. Heather adalah wanita 42 tahun dengan potensi luar biasa, terjebak dalam rumahnya sendiri karena ketakutan sangat menghantuinya. Meskipun ia sudah minum obat penenang Ativan untuk mengobati kegelisahannya, ia tetap terperangkap dalam life trap vulnerability. Dengan kata lain, Heather tidak punya kehidupan, ia terlalu takut melakukan apapun. Hidup penuh dengan bahaya, ia memilih tinggal di rumah di mana ia merasa aman. Heather berkata, saya tahu banyak hal yang menyenangkan di kota ini. Saya suka teater, saya suka restoran-restoran bagus, saya senang bertemu teman-teman, tapi itu rasanya berlebihan. Saya tidak bersenang-senang. Saya terlalu khawatir sepanjang waktu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Heather khawatir soal tabrakan mobil, jembatan runtuh, dirampok, terjangkit penyakit seperti AIDS, dan menghamburkan uang. Tak heran bila perjalanan ke kota bukan hal yang menyenangkan untuknya. Suami Heather, Walt, sangat marah padanya. Walt ingin pergi keluar dan melakukan banyak hal. Walt berkata dan memang benar bahwa tidak adil bila ia diabaikan. Walt makin sering pergi dan melakukan banyak hal tanpa Heather. Orang tua Heather terlalu melindunginya atau overprotective. Orang tuanya berhasil selamat dari pembantaian Yahudi dan menghasilkan sebagian besar masa kecil mereka di kamp-kamp konsentrasi. Mereka memperlakukan Heather seperti porselen Cina, ungkap Heather. Mereka terus-menerus memperingatkan ancaman-ancaman terhadap kesejahteraannya. Ia bahkan kena pneumonia, terjebak dalam subway, tenggelam, atau terjadi kebakaran. Tak heran bila ia menghabiskan waktunya dalam kekhawatiran yang menyiksa, berusaha memastikan bahwa dunianya aman. Sementara itu, hampir segala sesuatu yang menyenangkan tersisih dari hidupnya. Sebelum mendatangi kami, Heather mencoba beberapa obat anti kegelisahan selama 3 tahun.
Minum obat adalah pengobatan paling umum terhadap kecemasan. Baru-baru ini, ia pergi ke seorang psikiater yang memberi resep Ativan. Ia minum pil itu setiap hari dan obat itu memberinya sedikit ketenangan. Ia merasa lebih baik, tidak begitu resah. Hidup menjadi lebih menyenangkan. Tahu bahwa ia telah minum obat membuatnya lebih dapat menghadapi berbagai hal. Namun, ia tetap tidak mau keluar rumah. Suaminya mengeluh, obat itu hanya membuatnya lebih bahagia untuk duduk di rumah. Problem serius lain ialah Heather merasa tergantung pada Ativan. Heather berkata, "Saya merasa saya akan terus dalam keadaan seperti ini selama hidup saya. Ide untuk menghentikan obat itu sangat menakutkan. Saya tidak mau ketakutan lagi dengan segala hal sepanjang waktu." Bahkan ketika Heather berhasil menghadapi dengan baik situasi yang menekan, ia berkata semua itu berkat obat tersebut. Ia tidak membangun perasaan bahwa ia dapat menangani masalah itu sendiri. Itu sebabnya, untuk obat anti kegelisahan, pasien cenderung kambuh apabila obat ditarik. Heather relatif membuat kemajuan pesat dalam terapi LifeTrap. Dalam 1 tahun, hidupnya menjadi lebih baik. Perlahan-lahan ia memulai memasuki situasi yang bisa membuat resah. Ia dapat bepergian, bertemu teman-teman, pergi nonton film, dan akhirnya memutuskan untuk mengambil pekerjaan paruh waktu yang menuntutnya untuk pulang pergi ke tempat kerja. Sebagai bagian dari pengobatan, kami membantu Heather menjadi lebih baik dalam memperkirakan kemungkinan terjadinya hal-hal buruk. Secara kontinu, kami menunjukkan bahwa ia terlalu membesar-besarkan bencana dalam situasi yang tak berbahaya. Dan kami menunjukkan bahwa ia terlalu membesarkan kerapuhan dan kelemahannya sendiri di luar rumah. Ia belajar untuk berhati-hati secara rasional. Ia tidak lagi minta diyakinkan oleh suami dan teman-temannya apakah sesuatu cukup aman atau tidak. Pernikahannya membaik dan ia lebih bisa menikmati hidupnya. Subtopik, ironi pengulangan. Z dan Heather mengilustrasikan 2 dari 11 life trap, emotional deprivation dan vulnerability. Ketika kami berdiskusi dengan pasien-pasien lain, Anda akan membaca tentang life trap lainnya, subjugation atau pengontrolan, mistrust and abuse atau sulit percaya dan pelecehan, abandonment atau ditinggalkan, defectiveness atau merasa tidak berharga, entitlement atau berhak melakukan apa saja, dependence atau ketergantungan, failure atau kegagalan, unrelenting standards atau standar sangat tinggi, dan social exclusion atau tersisih. Anda mungkin akan mengenali unsur-unsur dari diri Anda sendiri dalam beberapa life track tersebut. Bahwa kita terus mengulangi rasa sakit dari masa kecil kita adalah salah satu pandangan inti dari psikoanalitis. Freud menyebut ini repetition compulsion. Anak dari orang tua yang alkoholik akan cenderung menikahi seorang alkoholik. Anak yang mendapat kekerasan kelak akan menikahi seorang pelaku kekerasan atau menjadi pelaku kekerasan. Anak yang mendapat pelecehan seksual akan tumbuh menjadi seorang pelacur. Anak yang terlalu dikontrol akan membiarkan orang lain mengontrol dirinya. Ini fenomena yang mengherankan. Mengapa kita berperilaku seperti ini? Mengapa kita menghidupkan kembali rasa sakit kita, memperpanjang penderitaan kita? Mengapa kita tidak membangun hidup yang lebih baik dan keluar dari pola tersebut? Hampir semua orang mengulangi pola negatif dari masa kecil dengan cara yang merusak diri. Ini kebenaran aneh yang dihadapi para terapis, bahwa kita berusaha menciptakan dalam hidup dewasa kita kondisi yang serupa dengan masa kecil yang sangat merusak. Life trap adalah cara kita menciptakan kembali pola-pola itu. Istilah teknis untuk life trap ialah skema. Konsep sebuah skema berasal dari psikologi kognitif. Skema berpengaruh mendalam pada keyakinan kita tentang diri sendiri dan dunia yang dipelajari di masa awal hidup kita. Skema sangat sentral bagi jati diri kita. Membuang keyakinan kita dari sebuah skema berarti melepaskan rasa aman kita karena kita sudah kenal dengan baik siapa diri kita dan seperti apakah dunia kita. Oleh sebab itu kita melekat padanya meskipun ia menyakiti kita. Keyakinan-keyakinan masa kecil ini memberi kita perasaan dapat memperkirakan dan kepastian, nyaman dan familiar. Dengan kata lain, mereka membuat kita merasa betah.
Ini sebabnya psikolog kognitif percaya bahwa skema atau life trap sulit diubah. Sekarang kita lihat bagaimana life trap mempengaruhi chemistry perasaan kita dalam hubungan percintaan. Patrick adalah kontraktor bangunan berusia 35 tahun. Semakin sering istrinya Francine selingkuh dengan pria lain, semakin ia menginginkan istrinya. Patrick terperangkap dalam life trap abandonment. Patrick sangat tidak bahagia. Istrinya terus selingkuh dengan pria lain. Tiap kali istrinya berselingkuh, ia tak berdaya. Patrick berkata, "Sepertinya saya rela melakukan apa saja untuk mendapatkannya kembali. Saya tak tahan. Saya merasa jika saya kehilangan dia, saya akan hancur. Saya tidak mengerti mengapa saya melakukan ini, seolah saya justru makin mencintainya. Padahal saya tahu ia tidak ada untuk saya. Saya mulai berpikir, seandainya saya bisa menjadi seorang yang lebih baik, ia tidak perlu melakukan ini. Seandainya saya bisa lebih baik, ia akan tinggal bersama saya. Saya tidak tahan dengan ketidakpastian." Francine terus berjanji akan setia dan setiap kali Patrick percaya. Dan setiap kali pula harapannya hancur. Patrick berkata, "Saya tidak percaya ia melakukannya lagi kepada saya. Saya tidak percaya ia membiarkan saya melalui ini. Setelah terakhir kali, saya yakin ia akan berhenti. Maksud saya, ia melihat apa yang ia perbuat terhadap saya. Saya hampir bunuh diri. Saya tidak percaya ia melakukannya lagi." Pernikahan Patrick bak roller coaster, kadang datar, kadang di luar kendali, dari penuh harapan hingga putus asa, naik dan terhempas berulang kali. Patrick berkata, "Bagian tersulit bagi saya ialah menanti. Saya tahu apa yang sedang ia lakukan dan menantinya pulang ke rumah. Ada kalanya saya menanti berhari-hari, hanya duduk menunggunya pulang ke rumah." Saat menunggu, Patrick silih berganti antara menangis dan marah. Ketika akhirnya Francine pulang ke rumah, terjadi drama. Beberapa kali Patrick pernah memukulnya, setelah itu selalu memohon maaf darinya. Ia ingin berhenti dari roller coaster itu. Ia ingin hidup stabil dan damai. Namun inilah ironisnya life trap abandonment. Semakin tak terduga perilaku Francine, semakin menarik Patrick kepadanya dengan emosi yang dalam. Ia merasakan lebih banyak chemistry ketika Francine mengancam akan meninggalkannya. Masa kecil Patrick diwarnai dengan kehilangan dan ketidakpastian. Ayahnya meninggalkan keluarga ketika Patrick berumur 2 tahun. Ia dan 2 saudara perempuannya dibesarkan oleh ibunya, seorang alkoholik yang mengabaikan mereka bila sedang mabuk. Ia sudah terbiasa dengan perasaan-perasaan itu, dan ia mencoba menciptakan kembali perasaan-perasaan itu dengan menikahi Francine dan menoleransi ketidakpastiannya. Patrick menjalani skill analisis atau terapi Freudian selama 3 tahun. Ia bertemu analisnya 3 kali seminggu, 50 menit setiap kalinya dengan biaya mahal. Patrick berkata, "Saya masuk dan berbaring di sofa dan berbicara tentang apapun yang ada di pikiran saya. Saya sangat kesepian. Analisis saya sangat sedikit berbicara selama 3 tahun itu. Meskipun saya sedang menangis atau membentaknya, ia biasanya tidak mengatakan apapun. Saya merasa ia tidak benar-benar berada di sana." Ia berbicara banyak tentang masa kecilnya dan seperti apa rasanya ketika berbaring di sofa itu. Ia frustasi dengan terapi itu. Ia sadar kemajuannya sangat lambat. Ia memahami problemnya dengan lebih baik, tapi problem itu tetap ada. Ini keluhan umum tentang skill analysis, yaitu pemahaman saja tidak cukup. Ia ingin terapi yang lebih cepat dan lebih terarah. Ia ingin lebih banyak bimbingan. Pendekatan life trap menawarkan kepada Patrick bimbingan yang ia butuhkan, bukan menjaga jarak dan bersikap netral kepada Patrick. Kami justru berkolaborasi dengannya. Kami menolongnya melihat dengan tepat apa polanya dan bagaimana ia dapat mematahkan pola itu. Kami mengajarnya bagaimana menjadi lebih selektif dalam berhubungan dengan wanita. Kami mengingatkan dia bahaya hubungan cinta dengan partner yang destruktif yang menebarkan banyak chemistry seksual. Kami menantangnya dengan realitas yang menyakitkan bahwa ia, seperti kebanyakan diri kita, telah jatuh cinta kepada partner yang justru memperkuat life trap ini. Setelah 1,5 tahun menjalani terapi life trap, Patrick memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan Francine. Ia sudah memberi Francine banyak kesempatan.
Ia telah berusaha mengoreksi perilakunya sendiri yang destruktif terhadap hubungan dan yang secara tidak sadar justru membuat Francine menjauh. Ia tidak lagi berusaha mengontrol Francine. Ia telah memberinya lebih banyak kebebasan. Ia bersikap tegas apabila istrinya memperlakukannya dengan buruk. Namun demikian, Francine tidak berubah, malah semakin parah. Waktu pertama kali kami bertanya apakah ia sudah mempertimbangkan untuk meninggalkan Francine, Patrick yakin bahwa ia terlalu takut dirinya akan hancur. Tapi ketika akhirnya ia meninggalkan Francine dan mengakhiri pernikahannya, ia tidak hancur. Malah ia menjadi lebih tenang dan lebih percaya diri. Ia melihat bahwa ia sanggup hidup terpisah dari Francine. Kami pikir ia benar dengan meninggalkan hubungan yang merusak diri. Patrick perlahan mulai berpacaran dengan wanita lain. Mula-mula ia kencan dengan wanita yang serupa dengan istrinya, tidak stabil dan tidak dapat mendukung dirinya. Seolah ia berlari melewati lingkaran yang sama sekali lagi dengan gerakan cepat. Kami menolongnya untuk membuat keputusan yang lebih sehat meskipun chemistry yang ia rasakan tidak begitu tinggi. Ia telah hidup 6 bulan bersama Sylvia, wanita yang sangat stabil dan dapat diandalkan yang tampaknya setia padanya. Ia memang tidak seglamor Francine, tetapi untuk pertama kali dalam hidupnya, Patrick belajar untuk merasa puas dalam lingkungan yang konsisten dan penuh perhatian. Pendekatan Life Trap memperlihatkan pada Anda tepatnya jenis hubungan apa yang sehat untuk Anda kejar dan jenis hubungan apa yang harus dihindari berdasarkan Life Trap Anda. Seringkali hal ini tidak mudah. Seperti Patrick, Anda mungkin harus membuat pilihan yang menyakitkan dalam waktu singkat dan bahkan berlawanan dengan perasaan Anda agar dapat lepas dari kebiasaan yang sudah membekas sepanjang hidup Anda. Carlton adalah pria berumur 30 tahun, bekerja membantu ayahnya di bisnis tekstil keluarga. Ia tidak begitu baik mengelola orang-orang dan lebih suka melakukan hal lain. Carlton terperangkap dalam subjugation life trap. Carlton suka menyenangkan hati orang lain. Ia mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Ia tipe orang yang selalu berkata, "Terserah, kamu saja yang memutuskan," apabila orang bertanya apa yang ia inginkan. Carlton berusaha menyenangkan istrinya dengan berkata, "Ya," untuk segala yang istrinya katakan dan inginkan. Ia berusaha menyenangkan anak-anaknya dengan tidak pernah berkata tidak. Ia berusaha menyenangkan ayahnya dengan masuk ke bisnis keluarga, meskipun berarti melakukan pekerjaan yang tidak ia sukai. Ironisnya, sekalipun ia berusaha keras menyenangkan orang lain, mereka justru merasa terganggu. Ia selalu mengorbankan kepentingannya sendiri. Istrinya marah karena ia tak punya pendirian. Meskipun anak-anak memanfaatkan kebebasan yang ia berikan, ada satu titik di mana mereka merasa marah karena ia tidak membuat batasan. Ayahnya seringkali kesal Carlton lemah dan kurang agresif di tempat kerja, khususnya bila berhubungan dengan para pegawai. Meskipun Carlton tidak tahu hal itu, ia juga marah. Jauh di hatinya ia marah telah menyangkal kebutuhannya sendiri begitu lama. Inilah pola yang ia pelajari semasa kecil. Ayahnya seorang tiran, ia suka mendominasi dan mengontrol orang lain. Semua harus mengikuti caranya. Waktu kecil, jika Carlton tidak setuju atau membantah, ayahnya akan memukul dan meremehkannya. Ibunya berperan sangat pasif. Ibunya selalu merasa tertekan, dan Carlton seringkali mendapati dirinya berperan sebagai pengurus, berusaha membuat ibunya merasa lebih baik. Tak ada tempat yang dapat memenuhi kebutuhannya. Sebelum mendatangi kami, Carlton mendapat pengobatan yang disebut sebagai Gestalt selama 2 tahun. Terapisnya memintanya untuk berada di masa sekarang dan mencoba bersentuhan dengan perasaannya. Misalnya, terapis memintanya melakukan imagery exercise, di mana ia membayangkan figur ayahnya dan berlatih menjawab kata-kata ayahnya. Pendekatan ini membantu. Ia mulai merasa betapa marahnya ia. Masalahnya, terapi ini kurang terarah. Fokusnya tidak konsisten. Carlton berpindah dari satu sisi ke sisi lain, menggali perasaan apapun yang paling kuat saat itu. Biasanya, perasaan marahnya kepada orang yang ia kasihi muncul, tetapi ia tidak bertindak sesuai perasaannya, dan ia tidak mengerti mengapa. Terapisnya tidak menarik semua komponen dari problemnya secara bersamaan, lalu mengajarkan teknik perubahan yang spesifik untuk mengatasi subjugation-nya.
Terapi Life Trap memberi Carlton kerangka kerja terkonsep yang sederhana dan lugas yang membuatnya melihat bahwa subjugation adalah tema utama yang berjalan dalam hidupnya. Dan ia belajar cara-cara mengubahnya. Ia membuat kemajuan pesat. Kami sering mendapati bahwa Life Trap subjugation butuh waktu paling sedikit untuk memutuskannya. Carlton mengembangkan jati diri yang semakin kuat. Ia menjadi lebih sadar akan keinginan dan perasaannya sendiri. Dulu ia belajar untuk menekannya. Ia mulai berani mengemukakan pendapat dan pilihan-pilihannya. Sikapnya juga menjadi lebih tegas pada ayahnya, para pegawai, istri, dan anak-anaknya. Secara khusus, ia berlatih mengekspresikan kemarahannya. Ia belajar menyatakan kebutuhannya secara tenang dan terkendali. Awalnya istri dan anak-anaknya melawannya, namun setelah sadar bahwa mereka semakin kehilangan kekuasaan, mereka pun menjadi tenang. Malah sebenarnya mereka lebih menyukai dirinya yang sekarang. Mereka ingin ia menjadi pribadi yang kuat. Ia mengalami lebih banyak kesulitan dengan ayahnya. Meskipun ayahnya berusaha meredam pemberontakan Carlton dan menunjukkan otoritasnya, Carlton tahu bahwa ia punya pengaruh terhadap ayahnya lebih besar dari yang ia sadari. Ketika ia mengancam akan meninggalkan bisnis jika ayahnya tidak membiarkannya mengambil peran yang lebih sejajar, ayahnya mengalah. Carlton kini mulai mengambil alih banyak tanggung jawab ayahnya yang sebentar lagi pensiun. Ia juga merasakan bahwa ayahnya kini makin respek kepadanya. Kasus ini mengilustrasikan pentingnya menyelami dan bersentuhan dengan perasaan kita sendiri. Banyak terapis yang disebut experiential, seperti membayangkan masa kecil kita atau inner child work, sangat berperan dalam membantu kita merasakan kaitan antara apa yang kita alami dalam hidup sehari-hari sekarang ini dan apa yang kita rasakan dulu semasa kecil. Tapi pendekatan ini tidak cukup dalam. Partisipan seringkali merasa lebih baik setelah sesi terapi atau seminar, tapi mereka biasanya segera kembali lagi ke pola lama mereka. Pendekatan Life Trap memberikan tugas-tugas PR perilaku tersusun dan konfrontasi yang kontinu untuk menolong Anda mempertahankan kemajuan. Subtopik Revolusi Terapi Kognitif. Terapi Life Trap yang merupakan perkembangan dari pendekatan terapi kognitif dikembangkan oleh Dr. Aaron Beck tahun 1960-an. Kami telah menggabungkan banyak aspek dari pengobatan ini ke dalam pendekatan Life Trap. Premis dasar terapi kognitif ialah cara kita berpikir tentang kejadian-kejadian dalam hidup kita, atau cognition, menentukan bagaimana perasaan kita tentang kejadian-kejadian itu, atau emotions. Orang yang memiliki problem emosional cenderung mendistorsikan kenyataan. Misalnya, Heather diajar oleh ibunya untuk memandang tugas sehari-hari seperti naik kendaraan umum adalah berbahaya. Life Trap membuat kita memandang jenis sesuatu tertentu sebagai tindakan yang tidak tepat. Mereka menekan tombol kognitif kita. Terapis kognitif percaya jika kita dapat mengajar pasien untuk menjadi lebih akurat dengan cara mereka menginterpretasikan situasi, kita dapat menolong mereka merasa lebih baik. Jika kita dapat memperlihatkan pada Heather bahwa ia bisa berpergian sendiri tanpa dibayangi bahaya, maka ketakutannya akan berkurang dan ia dapat memulai hidup lagi. Dr. Beck menyarankan agar kami mengamati pikiran-pikiran kita secara logis. Ketika kita sedang gundah, apakah kita membesar-besarkannya menjadi sakit hati, menganggapnya bencana, dan seterusnya? Apakah pikiran-pikiran kita benar-benar masuk akal? Adakah cara lain untuk memandang situasi yang sama lebih jauh? Beck mengatakan kita harus menguji pikiran negatif kita dengan mengadakan sedikit eksperimen. Misalnya, kami meminta Heather untuk berjalan keliling blok sendirian pada musim dingin untuk melihat bahwa tak ada hal buruk yang terjadi padanya, meskipun ia yakin akan jatuh sakit atau dirampok. Terapi kognitif telah mendapat pengakuan luas. Sebuah badan riset besar mendukung efektivitas terapi ini terhadap gangguan kecemasan dan depresi. Ini merupakan pendekatan aktif yang mengajar pasien untuk mengendalikan mood mereka dengan cara mengendalikan pikiran mereka. Terapis kognitif biasanya mengkombinasikan metode kognitif dengan teknik perilaku yang dirancang untuk mengajari pasien keahlian-keahlian praktis yang mungkin belum pernah mereka pelajari
seperti relaksasi, ketegasan, mengatasi kegelisahan, memecahkan masalah, mengatur waktu, dan kemampuan bersosialisasi. Namun setelah bertahun-tahun kami mendapati bahwa meskipun sangat berharga, metode kognitif dan perilaku tidak cukup untuk mengubah pola yang sudah melekat seumur hidup. Maka kami mengembangkan pendekatan Life Trap yang mengkombinasikan teknik kognitif dan perilaku dengan teknik psikoanalisis dan pengalaman. Madeline, pasien terakhir yang akan kami bahas dalam bab ini, menunjukkan nilai maupun keterbatasan bila hanya memakai metode kognitif perilaku. Madeline adalah artis dan penyanyi berusia 29 tahun. Ia mendapat pelecehan seksual oleh ayah tirinya dan bertahun-tahun menderita karenanya. Madeline masih menunjukkan life threat, mistrust, and abuse. Madeline tidak pernah memiliki hubungan jangka panjang dengan pria. Ia berpindah dari satu ekstrem ke ekstrem-ekstrem lain. Ia menghindari laki-laki sama sekali atau kencan dengan sembarang laki-laki. Sampai kuliah, Madeline menghindari laki-laki. Ia tidak pernah kencan atau punya pacar. Madeline berkata, "Saya tidak pernah membiarkan pria mendekati saya. Saya ingat pertama kali seorang anak laki-laki mencium saya lari. Bila saya merasa ada anak laki-laki menyukai saya berlaku sangat dingin sampai ia meninggalkan saya." 2 tahun pertama kuliah, Madeline mulai minum dan mengkonsumsi obat-obatan. Selama periode ini, ia berhubungan seks dengan lebih dari 30 laki-laki. Tak satu pun yang berarti buat saya, katanya. Madeline berkata, "Saya berubah liar semasa kuliah. Saya tidur dengan siapa saja. Ada semacam kesamaan dalam diri setiap laki-laki yang telah tidur dengan saya. Saya menderita. Saya merasa murahan dan kotor. Saya merasa dimanfaatkan. Saya tidak dapat menolak. Saya pergi kencan dengan laki-laki dan tidur dengannya meskipun saya telah berjanji pada diri sendiri tidak akan melakukannya. Saya kira itulah alasan mereka kencan dengan saya. Saya tidak tahu mengapa melakukannya. Semua itu terjadi di luar kendali." Pengalaman pelecehan seksual oleh ayah tirinya telah merusak seksualitas dan kemampuannya untuk dekat dengan laki-laki. Bagi dia, seks dan pelecehan telah bercampur aduk menjadi satu. Kini, Madeline kembali menghindari laki-laki. Ia tidak kencan selama bertahun-tahun dan ia khawatir tak akan pernah menikah dan punya anak. Pengobatan pertama yang dicoba Madeline ialah terapi kognitif konvensional. Terapisnya fokus pada masa sekarang, pada sikap Madeline yang menghindari laki-laki. Jarang misalnya Madeline mendiskusikan masa kecilnya dalam terapi. Malah ia dan terapisnya merancang PR yang harus dikerjakannya di antara sesi seperti memulai percakapan dengan pria atau pergi ke pesta. Terapis menolongnya melawan pikiran-pikiran distorsinya seperti laki-laki kencan hanya untuk seks. Dengan menanyakan contoh laki-laki yang ia kenal yang peduli dan menginginkan kedekatan. Terapi berlangsung beberapa bulan. Madeline mulai kencan lagi, tapi ia tertarik kepada pria yang suka melecehkan. Meskipun ia sadar bahwa banyak laki-laki yang tidak egois, pengalamannya dengan laki-laki tidak mendukung hal ini. Madeline sadar ia butuh sesuatu yang berbeda untuk mengubah polanya yang sudah mendarah daging. Madeline berkata, "Saya merasa seolah, tapi saya meminta saya berubah tanpa mengerti mengapa saya menjadi seperti ini. Maksud saya tahu harus berubah sesuai dengan yang dikatakannya. Saya harus mulai percaya laki-laki dan berhenti menghindari kedekatan. Tapi ada alasan-alasan mengapa saya menghindari laki-laki. Saya butuh memahami apa alasan-alasan itu." Madeline menjadi marah kepada pria manapun yang berusaha mendekatinya. Ia tahu amarah itu diakibatkan dari pikiran-pikiran yang terdistorsi, tapi ia masih merasa marah. Madeline perlu mengarahkan kemarahannya kepada objek yang benar, ayah tirinya. Ia perlu mengungkapkan kemarahannya dan melakukannya. Selama 1,5 tahun pertama menjalani terapi Life Trap, kami menolong Madeline untuk membuka kenangan tentang pelecehan itu melalui membayangkan atau imagery. Kami mendorongnya untuk mengeluarkan kemarahannya kepada ayah tirinya dan menghadapkannya pada dakwaan Madeline. Kami mendorongnya untuk bergabung dengan kelompok pendukung bagi orang-orang yang berhasil bertahan dari hubungan seksual antar keluarga atau incest.
Kami juga memperlihatkan padanya bagaimana ia mempertahankan pola pelecehannya dengan memilih laki-laki yang suka melecehkan juga. Madeline perlahan-lahan mulai berkencan. Meskipun ia masih tertarik pada laki-laki yang abusive, ia menjauhi mereka atas nasihat kami. Fokus pada laki-laki yang memperlakukan dia dengan respek, meskipun chemistry tidak begitu intens. Ia belajar untuk menuntut respek daripada pasrah kepada pria untuk memberinya respek. Ia belajar untuk berkata tidak. Kira-kira 1 tahun kemudian, ia jatuh cinta kepada Ben, seorang laki-laki yang lembut dan sensitif. Namun bahkan dengan Ben, ia mengalami problem seksual serius. Ben mau bekerja sama dengannya untuk mengatasi masalah seksualnya. Ia kini mempertimbangkan pernikahan. Di bab 16, kita akan memberikan banyak saran untuk mengubah life trap mistrust and abuse. Namun kami ingin menekankan bahwa banyak life trap, khususnya mistrust and abuse, butuh waktu lama untuk berubah dan harus ditangani dengan pertolongan terapis dan kelompok pendukung. Pengobatan Madeline mengilustrasikan bagaimana terapi life trap tetap memakai tindakan yang fokus pada terapi kognitif dan perilaku. Ia membangun kemampuan dan membuat perubahan. Tapi kami lebih tertarik kepada perubahan perilaku jangka panjang. Kami juga ingin mengamati isu-isu yang melekat seumur hidup, khususnya kesulitan dalam hubungan, harga diri, dan problem karir. Kami ingin mengamati perilaku dan bagaimana orang merasa dan relate. Bab berikutnya dimulai dengan sebuah kuesioner untuk membantu Anda menemukan life trap mana yang Anda alami.